Baru pertama kali di Taiwan, mbaknya ini ada libur, kemudian dia liburnya itu salah pergaulan sama teman-temannya. Jadi masih terpengaruh sama minuman itu tadi. Halo Tachia, ni hao. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, jumpa lagi di channel saya, Michelle. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya lagi ditemui sama Mbak TKI dari Indonesia ya. Kebetulan dia lagi ada masalah pribadi. Nah, tapi mbaknya ini curhat sama saya ya. Jadi baru pertama kali di Taiwan, mbaknya ini ada libur, kemudian dia liburnya itu salah pergaulan sama teman-temannya, akhirnya sekarang akibatnya tuh fatal ya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang mbaknya udah kembali lagi, udah baik lagi. Nah, ini mbaknya itu mau cerita-cerita ke kita semuanya ya. Nah, ini bagaimana ceritanya, kita langsung aja tanya sama mbaknya. Oke. Halo. Halo, Rosa. Apa kabar? Baik. Baik. Kamu di Taiwan udah berapa lama? Baru 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Ini ceritanya gimana kok kamu pengen mencari saya, pengen curhat sama saya, itu tadi gimana ceritanya? Iya, jadi gini Rosa. Kan saya Gimana? Ceritanya gimana kok sampai kamu nyari saya, kemudian curhat sama saya, itu apa yang terjadi pada diri kamu? ya kan awalnya kan saya kan jarang libur ya Rosa ya. Heeh. Saya 1 tahun setengah itu baru libur 2 kali kan. Nah, yang pertama itu saya libur kan masih inilah, masih Polos bener ya? lah, iya. Terus? Terus pas yang kedua kali ini kan namanya kita udah lama-lama di Taiwan kan, kenalan. Nah, di situ tuh saya lihat teman-teman saya kok ini apa, maksudnya sih ya pengen nyobain gitu libur Jadi- yang namanya seneng-seneng gitu Oh, kan. jadi kenapa kamu emang di rumah waktu sebelum ke Taiwan itu kamu ada masalah sama keluarga kayak gitu? Ada banyak loh beban saya. Kamu sudah berkeluarga belum? Udah menikah? Udah Punya anak? punya 3 loh. Punya. Terus selama kamu ke Taiwan sini, akhirnya kamu baru dikasih izin libur ya. Kemudian setelah libur pertama kamu masih baik-baik saja, tapi setelah libur kedua mungkin kamu ada kenalan sama teman-teman kamu. Nah, teman-teman kamu ini udah kamu kenal semenjak kamu di PT di Indonesia atau mungkin kenalnya di Taiwan sini? Kenalnya sih sebenarnya masih satu PT, tapi Satu PT pas ya? dekatnya itu ya Iya. pas sudah mulai di sini. Oh, mulai di Taiwan sini. Nah, kemudian liburan bareng. Nah, itu teman-teman kamu tuh cowok apa cowok cewek kayak gitu? Ya mayoritas sih kebanyakan cowok loh. Soalnya kan saya kadang kalau berteman sama cewek itu Iya, kamu nggak pede atau gimana? iya. Oh, gitu. Jadi terus kemudian kamu bertemannya, gaulnya itu sama cowok-cowok kayak gitu. Nah, kamu selama di Taiwan sini berteman sama teman-teman kamu cowok itu apa? Mereka itu ajakin kamu atau kamu yang ajakin mereka atau kamu pengen coba-coba lah, maksudnya mungkin kamu ke tempat yang apa ya, ke tempat hiburan kayak gitu ya kamu. Iya. Nah, itu kamu ke tempat hiburan itu berapa kali? Baru Sekali. Nah, di situ kamu apa sih, di situ kamu karaoke apa joget atau Joget. mabuk-mabuk kayak gitu? Iya, joget, minum. Oh, joget sambil minum-minum ya. Nah, itu semuanya cowok cewek juga waktu di Cowok, situ. Nah, cowok, cewek. setelah itu kamu boleh ceritain awalnya gimana kok kamu sampai sempat minum juga ya? Itu gimana? Ya awalnya kan namanya saya juga banyak masalah kan Iya, di Indo, jadi kan kayaknya tuh rasa pengen gitu, happy, Penasaran. penasaran Oh, gitu, ngilangin, pengen minum itu ngilangin Stres, stres, tekanan batin. betul, Seperti itu. makanya saya nyoba kan, Ya, ya udah, ya enak nggak? Rasanya gimana? Maksudnya Ya, kamu senang waktu itu ya? pas hari H-nya itu saya senang, Iya. emang senang. Itu sampai kamu sempat sampai malam, sampai 2 hari kamu nggak pulang ya? Memang kamu nginep ya? Iya. Oh, jadi sempat kamu tidur di tempat temen kamu atau gimana?
Ya pertama sih ke hotel ya. Ya. Pas udah sampai di sana, pulang dari tempat hiburan itu, Iya. nginepnya di di mes Iya. teman aku. Iya, kayak gitu. Kemudian setelah kamu udah pulang dari tempat hiburan itu, kamu nginep ke tempat teman, akhirnya kamu paginya itu balik lagi kerja kayak gitu. Nah, waktu kamu sudah kerja itu kamu masih ada terpengaruh sama minuman keras, atau mungkin kamu udah gimana, udah sembuh atau gimana itu ceritanya, kok kamu sempat katanya dibawa ke rumah sakit? Iya, jadi kan kayaknya tuh ngerasa bersalah banget loh Iya. ngelakuin kayak gitu tuh ya kan. Kamu nggak sadar sama sekali? Enggak. Jadi masih terpengaruh sama minuman itu tadi ya. Terus kayaknya tuh aku tuh jahat banget jadi orang tuh kayaknya tuh. Jadi kamu merasa kamu sendiri Buruk, tuh takut, hina kayak gitu. Nah, itu suatu pas kejadian itu akhirnya kamu sempat pingsan atau gimana waktu di rumah majikan itu? Ya enggak, tetap rutinitas Kerja seperti biasa. seperti biasa, tetap terapi. Nah, pas di terapi itu kayaknya orang tuh semua tertuju pada saya gitu. Melihat kamu ya. Jadi kamu waktu itu terjadilah, akhirnya kamu merasa nggak pede atau malu atau gimana, akhirnya kamu ada jatuh pingsan atau gimana ya? Jatuh. Oh gitu. Terus saya dengar kamu juga dilarikan ke rumah sakit. Nah, waktu itu siapa yang jagain kamu? Agensi kamu ya. Terus kamu sempat dirawat berapa hari itu? Aku dirawat semalam doang. 1 malam aja. Oke. Abis itu sama agensi kamu dibawa pulang. Nah, setelah itu sekarang kamu ada itu ya, masa untuk masa penyembuhan ya sekarang ini. Nah, menurut kamu cerita-cerita yang atau masalah kamu yang kamu hadapi beberapa hari yang lalu itu, menurut kamu gimana? Kamu ada penyesalan atau mungkin merasa malu atau gimana? Boleh dong diceritain sama teman-teman. Ya, nyesel sih, emang nyesel banget loh Ya, namanya kayak gitu siapa sih, terus juga harga diri kayaknya malu. Malunya bukan inilah, pokoknya malu banget. Iya. Ya, sedangkan kamu kan di Taiwan sini tujuannya memang mau cari uang, mau cari modal. Ternyata setelah kamu di Taiwan, kamu libur cuman 2 kali ya, 2 kali aja kamu gampang terpengaruh. Jadi ini suatu pengalaman kamu yang paling pahit, yang paling buruk. Betul. Jadi mungkin kamu pengen mulai sekarang kan udah sadar ya kamu kalau memang perbuatan waktu itu ya itu benar-benar membuat kamu hina ya, membuat kamu sangat menyesal ya. Jadi tapi sekarang gimana ceritanya, kamu udah majikan udah memaafkan kamu apa belum? Ya alhamdulillah sih, majikan aku udah maafin aku. Iya. Terus juga aku udah bisa kerja lagi. Alhamdulillah ya. Jadi sudah gak ada proses gimana ya, semua udah saling memaafkan ya. Kamunya juga udah sadar ya kalau perbuatan kamu itu sangat nggak baik. Jadi kamu sangat menyesal, intinya seperti itu, dan meminta maaf kepada majikan dan teman-teman kamu juga. Terus juga sama pihak agensi juga aku ibarat ya gimana sih, selalu gitu ngerepotin ya kan. Jadi kamu alhamdulillah ya masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bekerja lagi. Majikan sama agensi sudah memaafkan kamu juga. Jadi intinya sekarang kamu harus maksudnya lebih baik lagi. Jadi kamu harapan cita-cita itu masih panjang. Kamu harus menghidupi kamu sendiri, keluarga dan anak-anaknya. Jadi kalau misalnya kamu nanti libur lagi, jangan sampai kamu mudah terpengaruh sama pergaulan yang sangat bebas itu. Oke. Ya udah, sekarang yang penting kamu masih diberi kesehatan ya, bisa kerja lagi. Pesan saya, kamu selalu tetap harus sadar menjadi diri kamu sendiri dan lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya, waktunya. Makasih udah curhat ya sama Lausu. Oke teman-teman semuanya, itu tadi cerita-ceritanya dari mbaknya. Jadi kalau misalnya mbak-mbak ada di Taiwan ini ya, ini negara bebas ya, sebenarnya di mana-mana negara bebas ya. Tapi kalau misalnya kalian belum paham ya, belum tahu gimana sih kerja di luar negeri, walaupun kalian ada masalah beban mental sama keluarga, tapi saya berharap ya jangan sampai kalian di sini itu terpengaruh sama dunia yang
hanya sekejap lah, hanya enaknya itu hanya sebentar. Jadi semua apa yang kalian di sini happy apa itu bukan untuk pelampiasan diri kamu. Jadi bagaimanapun kalau mencari teman harus cari teman yang baik, yang bisa diajak curhat, yang bisa diajak maksudnya saling itulah ya, saling membantu, bukan berarti harus saling menjerumuskan ya. Jadi walaupun mbaknya ini memang itu atas kemauan dia sendiri, tapi waktu itu kan dia juga nggak tahu ya kalau ternyata dia malah justru menjadi korbannya dia sendiri. Jadi dia merasa sekarang udah menyesal. Jangan, dia cuman pesan aja apa yang dia lakukan ini diambil hikmahnya aja, jangan sampai orang lain terjadi. Jadi kalau misalnya kalian di sini mau keluar, mau libur, harus tetap menjaga diri kita sendiri, harus jaga baik, nggak boleh asal bergaul sama teman-teman yang bisa mengarahkan yang nggak baik, itu aja. Jadi itu tadi singkat cerita dari mbaknya. Mudah-mudahan mbaknya cepat dikasih kesadaran, bisa berbuat lebih baik lagi, jangan sampai terulang lagi ya. Itu aja teman-teman semuanya, tetap waspada, tetap jaga diri baik-baik, selamat berjuang, selamat bekerja ya. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih juga sudah mengikuti channel saya. Jangan lupa tekan like, share, and subscribe. Oke teman-teman semuanya, bye bye.